Hai, bertemu lagi untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan belajar matematika kelas 8, masih tentang lingkaran, tapi kita melanjutkan lingkaran yaitu bab garis singgung lingkaran. Apa sih garis singgung lingkaran itu? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik. Maksudnya gimana? Coba di sini saya punya lingkaran dan ada sebuah garis di mana garis ini bersentuhan dengan sisi lingkaran atau memotong sisi lingkaran. Nah, dia tepat memotong di satu titik. Inilah yang namanya garis singgung lingkaran. Garisnya bisa tegak, mendatar, miring kanan, miring kiri, yang penting dia memotong lingkaran. Garis singgung lingkaran ini selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Maksudnya gimana? Ini lihat, jari-jarinya kan ini. Nah, dia berpotongan tegak lurus dengan garis singgung tersebut. Ini adalah sudut siku-siku. Jadi, kalau siku-siku pasti tegak lurus. Nah, pada garis singgung lingkaran ini, kalian akan menghitung panjang garis singgung itu sendiri, yang dimana nanti ada 3 jenis. Apa saja itu? Mari kita pelajari. Yang pertama, menghitung panjang garis singgung dari titik yang berada di luar lingkaran. Maksudnya gimana? Coba di sini saya mempunyai lingkaran dengan titik pusat O, dan di sini ada satu titik di luar lingkaran. Saya beri nama B ya. Nah, dari O ke B ini dia ditarik garis, dan dimana dari garis B di luar lingkaran ini ditarik garis lagi yang bersinggungan dengan lingkaran, dan dia bersinggungan di titik A, ya kan? Titik di luar lingkaran ditarik ke sisi lingkaran sehingga dia tepat bersinggungan di titik A. Dimana OA ini jari-jari, maka AB ini garis singgungnya. Garis singgung AB pasti tegak lurus dengan OA. Jadi yang dinamakan garis singgungnya itu garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. AB inilah yang namanya garis singgung lingkaran. Dan AB ini kita bisa menghitung panjangnya. Caranya gimana? Kalian lihat, ada segitiga OAB. Dia tegak lurus di sisi A. Jadi kalau di hadapan sudut 90 ada sisi miring, maka untuk menghitung AB kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, di mana AB ini bukan sisi miring, jadi caranya dikurangi. OB kuadrat dikurangi OA kuadrat. Kalau ada gambar seperti ini, untuk menghitung panjang garis singgungnya, kalian menggunakan rumus Pythagoras. Diingat-ingat ya, nanti silakan dibedakan dengan garis singgung yang lainnya. Garis singgung yang kedua adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Maksudnya apa? Ada dua lingkaran, yang satu lingkaran besar M. Kok bisa lingkaran besar M? Lingkaran besar dengan titik pusat M dan lingkaran kecil dengan pusat N. Nah, dari titik pusat M dan N ini ditarik garis, jret. Dan dari sisi lingkaran A, lingkaran M dan lingkaran N ini ditarik sebuah garis yang menyinggung masing-masing sisi pada lingkaran. Pada lingkaran M, dia menyinggung di titik A, dan pada lingkaran N, dia menyinggung di titik B. Jadi garis singgungnya adalah garis AB. Kalian harus tahu gambarnya. Kalau garis singgung persekutuan dalam, gambarnya seperti ini, miring ya. Nah, kalau ada gambar soal seperti ini, maka dia termasuk garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, di mana AB ini adalah garis singgungnya, dan cara mencarinya adalah MN kuadrat. MM itu mana? Ini panjang dari titik pusat M ke titik N, jarak dari titik pusat M dan titik pusat N, dikurangi jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. Ingat ya, kalau persekutuan dalam, jarak titik pusat dikurangi lingkaran besar ditambah lingkaran kecil. Nanti ini juga bisa dalam bentuk seperti ini.
AB kuadrat sama dengan MN kuadrat kurangi R ditambah R kuadrat. Jadi ada dua jenis. Kalau AB-nya tidak ada pangkatnya berarti dia di akar, tapi kalau ada pangkatnya dia tidak perlu di akar. Ingat ya, kalau persekutuan dalam gambarnya seperti ini. Sekarang gambar yang ketiga, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Kalau tadi dalam, sekarang luar. Bedakan gambarnya. Beda dalam dan luar. Kalau luar ada dua lingkaran, yang satu besar dan yang satu kecil. Yang besar titik pusatnya M dan yang kecil titik pusatnya N. Lingkaran M jari-jarinya R dan lingkaran N jari-jarinya R kecil. Dimana garis singgungnya yang lingkaran besar memotong di titik A dan lingkaran kecil memotong titik B. AB inilah yang namanya garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, caranya sama seperti tadi. Yang membedakan apa di sini? Kalau dalam jari-jarinya ditambah, tapi kalau luar jari-jarinya dikurangi. Mudah kan? Luar dikurangi, dalam ditambah. Rumusnya sama persis. Ini bisa juga dituliskan seperti ini. Nah, bisa mengingat ya, ada 3 jenis garis singgung pada lingkaran. Silakan dipahami dulu, dicatat dulu. Sebelum lanjut ke contoh soal, kalian bisa buka LKS kalian tentang garis singgung lingkaran dan buka yang tulisannya kedudukan dua lingkaran. Dua lingkaran yang saling bersinggungan itu pasti memiliki persekutuan. Karena dua lingkaran yang bersinggungan dapat dibuat garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan itu apa? Garis yang menyinggung dua lingkaran sekaligus. Nah, dari kedudukan dua lingkaran yang saling bersinggungan, di sini ada beberapa contohnya. Kalian bisa pahami sendiri, dibaca di LKS. Yang pertama, dua lingkaran konsentris atau setitik pusat. Maksudnya apa? Ini kan ada dua lingkaran. Baik lingkaran besar maupun kecil, titik pusatnya sama, berhimpit. Nah, kalau seperti ini namanya setitik pusat. Terus, yang gambar kedua, dua lingkaran bersinggungan di dalam. Maksudnya apa? Ini ada lingkaran besar dan di dalamnya ada lingkaran kecil, di mana sisinya ini berhimpit dan dia ada garis singgungnya. Nah, baik lingkaran kecil maupun lingkaran besar dia bersinggungan di satu titik. Inilah yang dinamakan dua lingkaran bersinggungan di dalam. Kemudian kalau gambarnya seperti ini terbentuk berapa garis singgung? Terbentuk 3 garis singgung. Kok bisa? Yang pertama, garis L ini berada di dalam atau di luar lingkaran? Di luar lingkaran, karena dia bersinggungan dengan sisi lingkaran di luar. M juga, dia menyinggung sisi luar lingkaran, maka L dan M adalah garis singgung luar. Sedangkan di sini ada garis N, karena dia menyinggung di sisi dalam, maka dia namanya garis bersinggungan, garis singgung dalam, garis singgung persekutuan dalam. Terus yang D, dua lingkaran saling berpotongan. Nah, ini memotong, terjadi irisan. Lingkaran besar dan lingkaran kecil saling berpotongan. Ini juga ada dua garis singgung persekutuan, R dan S. Dia berada di luar, menyinggung sisi luar, maka namanya garis singgung persekutuan luar. Terus dua lingkaran, apakah berhimpit, apakah berpotongan, apakah bersentuhan? Tidak. Kalau seperti ini namanya saling lepas. Kalau saling lepas, ini bisa bersinggungan di luar, bisa juga bersinggungan di dalam. Nanti dibaca sendiri ya. Sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada lingkaran titik pusat O dan ada titik di luar lingkaran P, di mana dari P ditarik garis yang menyinggung lingkaran di titik G. Maka garis singgungnya apa? Ya, garis singgungnya adalah QP. Ingat, berarti kita pakai garis singgung yang jenis 1. Karena di sini membentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan Pitagoras. Masih ingat ya? Karena dia bukan
mencari sisi miring, maka dikurangi PH atau HP. Maka OP kuadrat, akar dari OP kuadrat kurangi OH kuadrat, ya kan? Kalau tidak menjadi sisi miring dikurangi OP-nya 13 kuadrat, OH-nya jari-jari 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 kurangi 25 berapa? 144. Akar dari 144 adalah 12 cm. Jadi garis singgungnya panjangnya 12 cm. Bisa ya? Sekarang contoh kedua. Dua lingkaran berjari-jari masing-masing 2 cm dan 7 cm. Di sini diminta untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan persekutuan dalam. Berarti ada dua lingkaran, yang satu besar dan yang satu kecil. Boleh kalian gambar, boleh juga tidak. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 15, maka garis singgung persekutuan dalam adalah, kalian harus tahu, tadi kan ada AB. AB sama dengan akar MN kuadrat kurangi, kalau dalam berarti jari-jarinya ditambah. Boleh kalian gambar, kalau bingung berarti kalau gambarnya seperti ini, besar dan kecil. Ini M, ini N. Ini jarak MN-nya sebesar berapa? 15 cm. Dan ini nanti jari-jarinya, yang besar 7 dan yang kecil 2, ya kan? Terus ini titik singgungnya, garis singgungnya A, B. Maaf, bukan gini, dalam gini ya. Gini. Nah, dalam, ingat ya, dalam ya. Inilah titik B, berarti ini di sini. Ciri-cirinya sama, 2. Nah, kalau kalian gambar seperti itu. Atau kalau jelasnya lagi, saya gambar lagi supaya tidak urut-urutan. Ini M dan N. Jaraknya 15 cm. Kalian ingat, karena bersinggungan dalam, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini seolah-olah menyentuh ya. Ini B, ini A. Ini jari-jarinya besar 7, jari-jarinya kecil 2. Nah, AB inilah yang namanya garis singgung persekutuan dalam. Langsung saja. Jarak kedua pusatnya 15, berarti 15 kuadrat kurangi jari-jari besarnya 7 ditambah 2. Nah, ditambah dulu baru dikuadratkan. 15 kuadrat 225 kurangi 7 tambah 2 9. 9 kuadrat 81. Silakan dikurangi. 144, hasilnya 12 cm. Jadi garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Kalian boleh tidak gambar, boleh juga digambar, asal tahu rumusnya apa dan ini bisa menempatkannya. Jarak kedua pusat itu di mana, jari-jari besar di mana, jari-jari kecil di mana. Kemudian contoh ketiga. Dua lingkaran berjari-jari masing-masing 13 dan 5. Jarak kedua pusat lingkaran 17. Nah, sekarang persekutuan luar. Ingat rumusnya apa? Kalau persekutuan luar, jari-jarinya dikurangi. Ingat ya. Dikurangi. Tidak digambar juga nggak apa-apa. MN jarak kedua pusat 17 kuadrat. Jari-jari besar kurangi kecil, berarti 13 kurangi 5 ya. Selisihnya pasti besar kurangi kecil. 17 kuadrat 289. 13 kurangi 5 8. 8 kuadrat 64. Dikurangi 225. Berapa? 15 cm. Udah sekali kan saya tanpa menggambar. Yang penting kalian tahu rumusnya. Saya beri contoh terakhir ya. Di sini ada panjang garis singgung persekutuan dalam. Ingat, dalam berarti bisa kita tuliskan AB ya. Ini yang kita ketahui, tuliskan dulu. Karena tadi kan kita menggunakan AB. Kalau dalam 12 cm, kemudian
kedua titik pusatnya terpisah sejauh jarak kedua titik pusat, berarti MN sama dengan 20. Kemudian dalam lingkaran yang satu 9, berapakah lingkaran yang kedua? Karena dalam tadi kan ditambah. Nah, ini saya misalkan R-nya 9, R besarnya 9. Yang ditanyakan jari-jari lingkaran yang lain, berarti R kecil. Kalau yang satu R besar, maka yang ditanyakan R kecil. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Yang ditanyakan jari-jarinya. Ingat, ini dalam. Jangan sampai salah rumus. Kalau dalam berarti AB sama dengan akar MN kuadrat kurangi dalam, berarti jari-jarinya ditambah. Karena di sini yang dicari R, maka saya gunakan rumus kedua. AB kuadrat sama dengan MN kuadrat kurangi R besar ditambah R kecil. Ya kan, sama saja kan? Berarti 12 kuadrat sama dengan 20 kuadrat kurangi R-nya 9 ditambah R kuadrat. Ini 144 sama dengan 400 kurangi 9 ditambah R kuadrat. Ini saya pindah ruas supaya tidak negatif. Yang kiri jadi kanan, ya kan? Yang semula negatif supaya positif dipindah ke kiri. Dan ini 400-nya tetap di kanan, ini 144-nya saya ganti ke sini. Ya kan, sama saja kan? Ini tetap saja. Nanti kalau kamu kuadratkan bingung. 400 kurangi 144 adalah 256. Nah, di sini ada kuadrat supaya hilang di akar. Berarti akar 9 ditambah R kuadrat, akar dari 256. Kalau kuadrat diakarkan, maka kuadratnya hilang, tinggal 9 ditambah R. Akar dari 215 adalah 6. 256 adalah 16. Maka R kecilnya adalah 16 kurangi 9, 7. Gampang kan? Pahami lagi perjalanannya, saya yakin pasti bisa. Baik, supaya lebih mendalam lagi, silakan kalian kerjakan. Ini tugasnya. Silakan buka LKS kalian. LKS halaman 26 nomor 3 dan 4, kemudian LKS halaman 27 nomor 9 serta Romawi 2 nomor 3. Silakan dikerjakan pada buku tugas kalian kalau sudah dikumpulkan. Baik, kita akhiri video kali ini. Besok kita bahas tentang garis singgung lingkaran lagi ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.